Ya, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One pemirsa, bersama saya Kenana, dan langsung saja kami akan ajak Anda berbincang dengan Kadis Penat, ada Brigjen Christo Meisianturi. Selamat malam Pak Christo. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Christo, kami ingin mengkonfirmasi informasi terbaru Pak mengenai adanya kebakaran yang terjadi di gudang amunisi Armet ini. Seperti apa informasi yang diterima? Baik, selamat malam, Mbak. Jadi yang perlu kita sampaikan di sini memang betul telah terjadi kebakaran pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 18.30, sekira pukul 18.30, kebakaran gudang munisi daerah Kodam Jaya yang milik TNI Angkatan Darat yang bertempat di Kampung Parung Pinang, RT 01 RW 11 Dusun 06, Desa Ciangsana, Kabupaten Bekasi. Untuk sementara kita masih belum bisa merapat ke tempat kejadian karena memang masih terjadi ledakan-ledakan sehingga diperkirakan masih membahayakan. Untuk itu kita belum bisa mengkonfirmasi apakah ada korban jiwa, kemudian kerugiannya apa saja. Tapi yang jelas, masyarakat di sekitar wilayah gudang munisi daerah tadi sudah kita evakuasi ke tempat yang lebih aman dengan berkoordinasi dengan kepala desa, dengan RT RW setempat, dan Babinsa juga berkoordinasi dengan pemadam kebakaran serta instansi terkait untuk mengamankan masyarakat yang ada di sekitar gudang munisi untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Demikian sementara yang bisa kita laporkan, Mbak. Pak Christo, untuk gudang amunisi daerah ini sebenarnya menyimpan apa saja, Pak, di dalamnya? Ya, di gudang amunisi itu banyak terdapat peluru-peluru seperti peluru artileri medan, peluru arhanut, baik kaliber kecil, sedang maupun berat, sehingga memang dikhawatirkan apabila kita mendekat masih bisa meledak, di granat dan sebagainya. Hingga kita tunggu dulu sampai situasi benar-benar sudah kondusif, sudah tenang, tidak lagi terjadi ledakan-ledakan, sehingga kita bisa mengecek ke lokasi secara detail apa penyebab kebakaran dan apa saja yang kerugian yang kita terima. Ya, Pak Christo, sudahkah juga menerima informasi, karena sedari tadi Pak kami juga sudah berbincang dengan warga di sekitar gudang amunisi tersebut bahwa ada peluru kemudian granat yang bahkan terlempar cukup jauh sampai ke pemukiman warga. Ya, mungkin karena memang itu kan berbagai jenis amunisi, Mbak, ya. Nanti kita sampaikan secara detail setelah kita cek lagi apa saja sih isi gudang itu saat ini. Kemudian itu kan memungkinkan karena kan berbeda-beda penyimpanannya, artinya ledakan yang bisa melempar sampai jauh peluru, kemudian granat dan sebagainya akibat ledakan-ledakan dari peluru atau amunisi yang lainnya, gitu, Pak. Oke, Pak, tapi selama ini untuk sistem pengamanannya sendiri di gudang amunisi daerah ini seperti apa yang sudah didesain sehingga kemudian bisa menjamin atau meminimalisir resiko yang ada? Ya, gudang amunisi kan memang sudah didesain untuk menyimpan munisi-munisi berbagai jenis kaliber, ya, sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada tanggulnya yang bisa menahan ledakan itu, kemudian sudah didesain juga dengan alat pemadam kebakaran, kemudian tempat penyimpanannya mulai dari yang munisi terbaru, polisi paling lama, kemudian pengatur suhunya, dan segala macamnya itu sudah ada di gudang munisi itu. Sudah kita pikirkan pengamanannya, tanggul untuk pengamanan sehingga kalau terjadi ledakan itu juga tidak kemana-mana. Tapi ini kan terjadi sesuatu hal yang tidak kita duga seperti ini, sehingga nanti kita akan cek secara detail apa sih penyebab kebakaran ini. Baru nanti kita bisa sampaikan ke publik gitu, Mbak, ya. Apa saja kira-kira penyebabnya, kemudian apa kerugian yang kita terima. Oke, Pak Christo, dari gambar yang kami dapatkan dan sedang kami tayangkan ini, Pak, terlihat ada sejumlah ambulans, kemudian bahkan juga mobil jenazah yang masuk ke area kebakaran. Apakah sampai detik ini, Pak, sudah ada informasi terbaru yang diterima mengenai korban? Sampai saat ini kita belum menerima informasi apa-apa mengenai korban, apakah ada korban jiwa, ataukah ada yang meninggal, atau bagaimanapun itu. Yang sebagai antisipasi kita saja, kita kirimkan ambulan ke sana. Karena kan ini kan wilayah padat kanan kirinya gitu, Mbak. Oke. Dulu pada saat zaman gudang munisi itu dibangun, memang itu kan jauh dari mana, tapi kan sekarang sudah terjadi perkembangan masyarakat yang berada di sekitar itu. Oke, Pak, tapi dari informasi kita, Mbak. Ya, dari informasinya, Pak, untuk area gudang sendiri, apakah sudah diketahui di titik mana atau di bagian mana dari gudang tersebut yang mengalami kebakaran? Ya, tadi kan sudah sampaikan di awal bahwa sampai saat ini kita tidak bisa mendekat secara penuh kepada tempat artinya lokasi terjadinya kebakaran karena masih terjadi ledakan-ledakan yang mungkin bisa membahayakan. Karena kan ledakan ini bisa mencapai radius
10, 30, 50 meter, Mbak. Jadi kita memang masih belum bisa memastikan. Artinya apa saja yang terbakar, di mana penyebabnya. Nanti apabila sudah kondusif suasananya, kita akan detailkan dan kita akan laporkan secara lengkap apa saja yang terjadi kebakaran dan apa saja yang kerugian yang kita terima. Oke, artinya sampai saat ini belum bisa dimulai proses pemadaman kah Pak di sana? Ya, bagaimana kita padamkan kalau misalnya masih terjadi ledakan, bahkan tidak mungkin juga kita paksakan bahwa mobil pemadam kebakaran menuju ke lokasi untuk memadamkan tempat yang memungkinkan terjadi ledakan. Justru akan membahayakan anggota pemadam kebakaran. Oke, nah Pak Kristo, ini juga terjadi kepanikan Pak di tengah warga dengan terus-menerus terdengar suara ledakan di sana. Apa kemudian himbauan yang mungkin bisa disampaikan kepada warga? Ya, artinya kami berharap warga untuk tetap tenang, tidak panik, tapi bergerak menuju menjauh lokasi tempat terjadi kebakaran. Untuk gudang munisi sudah didesain, artinya mempunyai tanggul untuk penahan ledakan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan masih bisa ledakan itu keluar gitu, Mbak. Oke, artinya warga diharapkan dan diminta untuk bisa mengungsi segera begitu Pak ke tempat yang lebih aman? Iya, dan bukan kita minta, yang sudah kita sampaikan tadi saat terjadi kebakaran. Ini kan sudah pukul hampir pukul 8 ya. Artinya tadi sudah terjadi kebakaran jam setengah 7 sudah kita sampaikan untuk segera bergeser. Oke, di titik-titik mana saja Pak Kristo mungkin yang bisa diinformasikan untuk bisa dilakukan evakuasi bagi warga? Ya, artinya bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah gudang munisi yang masih bisa mendengar, masih bisa melihat, kalau bisa agak lebih menjauh menuju ke tempat yang lebih aman, kita mau untuk sementara ini mengamankan diri dulu. Oke. Lalu untuk skema proses pengamanan yang dilakukan di sana, apakah ini juga sudah didiskusikan dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait lainnya, Pak Kristo? Sudah pasti itu, Mbak. Itu langsung kita kerjakan, kan kita juga punya standar operating procedure, Mbak. Apabila terjadi kebakaran, apabila terjadi ledakan seperti ini. Oke. Untuk gudang amunisi daerah ini sendiri, Pak, luasannya seperti apa, Pak Kristo? Nanti data teknis segala macamnya, Mbak, termasuk apa saja kerugian kita, mohon bersabar, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut ya. Sementara ini yang bisa kita sampaikan baru itu saja, kita belum bisa menyampaikan hal-hal lainnya, Mbak ya. Oke, Pak Kristo, untuk gudang amunisi yang terbakar ini milik Armet atau bagaimana kepemilikannya, Pak? Tadi kan sudah saya sampaikan di awal, Mbak, gudang munisi daerah milik Kodam Jaya, gitu, Mbak ya. Oke, artinya juga penanganan masih terus dilakukan di sana dan upaya-upaya darurat juga sudah dilangsungkan ya Pak Kristo? Betul Mbak, betul sekali. Oke, baik. Pak Kristo, lalu untuk mobil-mobil medis sendiri juga sudah disiagakan di sana. Pengamanan dan juga petugas-petugas personil yang dikerahkan untuk peristiwa ini seperti apa Pak Kristo? Ya, artinya kita kan sudah mempunyai standar operating procedure, Mbak, apa saja yang akan kita lakukan apabila terjadi ledakan, terjadi kebakaran. Nah, makanya kita sudah mengantisipasi adanya mobil pemadam kebakaran, adanya mobil ambulans untuk mengevakuasi apabila ada yang terkena ledakan atau yang terbakar dan segala macamnya. Oke. Dan itu semua kita koordinasikan juga dengan pemerintah daerah atau lokal, RT RW tempat, termasuk bagaimana mengamankan masyarakat menuju ke tempat yang lebih aman. Oke. Lalu bagaimana Pak upaya pengamanan yang dilakukan terhadap amunisi yang ini sudah terlempar ke wilayah-wilayah pemukiman warga? Ya, nanti ada tim sendiri, Mbak, tim dari Puspalat kita, dari tim Peralatan Angkatan Darat, akan mengambil benda tersebut dan mengamankannya, Mbak. Oke. Dan untuk Jadi yang penting masyarakat tidak mengutak-atik, tidak memegang alat itu, tidak berusaha mengutak-atik ataupun yang penting menjauh saja gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Brigjen Kristo Mesianturi, Kadis Penat sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News TV One. Baik, selamat malam, Mbak. Pemirsa, usai jeda, Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda.